Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai pengelompokan ilmu administrasi dan hubungannya dengan ilmu lain. Pengelompokan ilmu administrasi didasari oleh 3. Yang pertama berdasarkan isi atau materi, yang kedua subjek pelaku, yang ketiga pengelolaan sumber daya manusia. Nah, bagian pertama, pengelompokan ilmu administrasi berdasarkan isi atau materi adalah terdiri atas organisasi dan manajemen. Maksudnya, inti dari administrasi adalah manajemen, inti dari manajemen adalah kepemimpinan, dan inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan, dan inti dari pengambilan keputusan adalah hubungan manusia. Itu adalah suatu keterkaitan. Yang kedua, pengelompokan ilmu administrasi berdasarkan subjek pelaku. Yang pertama, administrasi publik yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas publik yang kebanyakan menyangkut kepentingan publik, di mana penyelenggaraan adalah organ terpenting atau negara dan kegiatannya dikelola oleh negara sehingga seringkali dikenal sebagai administrasi negara. Yang kedua, administrasi privat yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dikelola dan langsung dalam suatu organisasi swasta atau perusahaan yang pengelolaannya tidak dilakukan oleh negara tetapi oleh swasta, di mana tujuan aktivitasnya adalah mencari keuntungan perusahaannya sendiri dan bukan untuk kepentingan publik sehingga sering dikenal sebagai administrasi niaga atau administrasi perdagangan. Administrasi publik yang dirinci menjadi cabang-cabang pengetahuan khusus. Administrasi privat yang dirinci menjadi cabang-cabang pengetahuan khusus yaitu administrasi perusahaan yang dirinci dari berbagai cabang-cabang. Berdasarkan subjek pelaku administrasi, tujuan dari administrasi negara, pelayanan kepada publik atau masyarakat, sedangkan administrasi perusahaan atau administrasi niaga, pelayanan privat dan kepentingan khusus bagi anggota hubungan usaha dan langganannya. Motif dari administrasi negara mengurusi kebutuhan masyarakat, sedangkan administrasi niaga didasarkan kepada peraturan perusahaan. Dan pengelompokan ilmu administrasi berdasarkan pengelolaan sumber daya manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama, kelompok administrasi umum seperti administrasi negara dan administrasi niaga. Yang kedua, kelompok administrasi pembangunan seperti pendapatan pertama. Yang ketiga, kelompok administrasi sektoral seperti administrasi pertanian. Yang keempat, kelompok administrasi yang bersifat pelayan seperti organisasi Departemen Direktorat Jenderal. D. Hubungan ilmu administrasi dengan lainnya. Hubungan ilmu administrasi yang pertama, administrasi dengan sosiologi, hubungannya itu interaksi perilaku sosial dalam birokrasi. Yang kedua, administrasi dengan ilmu politik, hubungan dalam permainan kekuasaan untuk menentukan tujuan negara. Yang ketiga, administrasi dengan ilmu hukum, di mana hubungan dalam prosedur administratif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan peraturan organisasi. Dan yang keempat, administrasi dengan ilmu ekonomi, hubungan dalam penelaahan lembaga-lembaga ekonomi atau perusahaan dalam memaksimalkan sumber daya. Bagian D, hubungan ilmu administrasi dengan lainnya. Administrasi dengan psikologi sosial, hubungan dalam menangani persoalan organisasi informal. Yang keenam, administrasi dengan antropologi budaya, hubungan administrasi dalam organisasi internasional. Yang ketujuh, administrasi dengan sejarah, hubungan dalam perkembangan sistem-sistem administrasi di masa lampau. Kelapan, administrasi dengan organisasi dan manajemen. Administrator sebagai pemimpin dalam unit organisasi dengan melakukan administer.
Dan yang materi terakhir, paradigma ilmu administrasi. Pertama, dikotomi antara politik dan administrasi. Yang kedua, prinsip-prinsip administrasi bekerja dalam suasana administrasi manapun. Administrasi publik sebagai ilmu politik membangun hubungan yang erat antara administrasi publik dengan ilmu politik. Selanjutnya, administrasi publik sebagai ilmu administrasi membangun konsep administrasi sebagai manajemen. Administrasi publik sebagai administrasi publik 1970. Paradigma pertama, birokrasi klasik. Yang kedua, birokrasi neoklasik. Yang ketiga, kelembagaan. Yang keempat, hubungan kemanusiaan. Dan yang kelima, pilihan publik. Yang keenam, administrasi publik baru. Mungkin itulah tadi materi pengelompokan ilmu administrasi dan hubungannya dengan ilmu lain yang sempat saya bawakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe.